semua. Ucapan terima kasih juga kepada Women Juice yang telah menjadi media partner di acara debat hari ini. Sebelumnya, saya akan mendeskripsikan maksud dan tujuan diadakan debat terbuka ini. Debat terbuka ini merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi, dan misi, serta program kerja dari masing-masing calon ketua dan wakil organisator kepada mahasiswa. Dengan tema, organisator dalam membawa perubahan di dunia perkuliahan. Tujuannya, posisi kebijakan pasangan calon dan ketua, dan wakil juga, agar dapat ditekuni dan dicermati lebih luas, dengan harapan calon wakil dan ketua dapat memberikan informasi yang komprehensif agar bisa dielaborasikan menjadi satu pertimbangan mahasiswa untuk memilih kalian. Baiklah, apakah sudah cukup dimengerti pemaparan dari saya? Oke, terima kasih. Kepada pasangan calon nomor urut 1, boleh untuk memperkenalkan diri. Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Anson Steven, dan saya merupakan mahasiswa komunikasi strategis angkatan 2018. Saya adalah calon ketua dari pasangan calon nomor urut 1. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Aura Madina, akrab disapa dengan nama Aura. Saya merupakan mahasiswi strategi communication angkatan tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai calon wakil ketua AIMCOM pasangan calon nomor urut 1. Salam kenal semuanya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya, kepada pasangan calon nomor urut 2, boleh memperkenalkan diri. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Putri Amanta Negara, biasa dipanggil Amanta dari Strategi Communication 2018. Dan saya di sini sebagai calon ketua dari pasangan calon nomor 2. Selamat siang semuanya, saya Syari Sukmalimanus dari Strategi Communication 2019. Saya di sini sebagai calon wakil ketua nomor urut 2. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada masing-masing pasangan calon yang telah memperkenalkan diri. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baiklah, hadirin dimohon duduk kembali. Oke, selanjutnya saya akan membacakan peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh kita semua.
Mohon untuk didengarkan secara seksama. Pertama, setiap peserta debat wajib menggunakan alma mater apabila ada, tanpa emblem suatu apapun agar netral. Kedua, masing-masing pasangan calon diberikan waktu dan kesempatan untuk menjawab serta menanggapi juga soal yang diberikan nantinya. Tidak dibenarkan memotong jawaban pasangan calon lainnya ketika berbicara. Ketiga, waktu menjawab akan segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Keempat, pasangan calon tidak diperkenankan untuk memberikan pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lainnya. Kelima, pertanyaan antar pasangan calon seputar dengan program kerja dan visi misi pasangan calon lainnya. Keenam, jawaban pasangan calon tidak boleh melebihi waktu yang telah ditentukan, wajib sesuai dengan tema, fokus, dan tidak keluar dengan jalurnya. Ketujuh, penyampaian pendapat oleh pasangan calon, wakil dan ketua tidak boleh mengandung unsur sara. Kedelapan, tidak diperbolehkan untuk melakukan kekerasan verbal non-verbal dan saling menjatuhkan pasangan calon lainnya. Kesembilan, setiap pasangan calon, ketua dan wakil menggunakan kata-kata yang formal, seperti saya, kami, kita, mereka, Anda, beliau, dan lain-lainnya. Kesepuluh, jika terjadi permasalahan dengan koneksi internet saat debat berlangsung, apabila hanya satu dari ketua atau wakil yang bermasalah, bisa langsung dilanjutkan oleh pasangannya. Namun, apabila ketua dan wakil mengalami permasalahan koneksi internet, maka akan diberhentikan sejenak dengan jeda waktu maksimal 15 menit. Sebelum melanjutkan ke acara berikutnya. Untuk konsekuensi, pertama, apabila menyinggung sara, maka saya selaku moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari pasangan calon yang bersangkutan. Jika diulangi, maka akan diperingatkan lebih tegas, namun apabila diulangi kembali, hak berbicara dianggap tidak ada. Kedua, apabila melakukan kekerasan verbal atau non-verbal, maka moderator berhak untuk memisahkan dan membuat suasana menjadi kondusif kembali. Namun, apabila diulangi, maka hak berbicara akan hilang. Ketiga, apabila menghina dan menjatuhkan institusi tertentu, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika diulangi, maka hak berbicara akan hilang. Keempat, apabila menjatuhkan pasangan calon lainnya, ketua dan wakil, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan yang bersangkutan. Jika diulangi 2 kali, maka hak berbicara dianggap hilang. Kelima, apabila melakukan interupsi di tengah perdebatan, maka saya sebagai moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari ketua dan wakil yang bersangkutan. Keenam, pasangan calon wakil dan ketua yang melakukan komunikasi dengan bahasa yang tidak formal, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan yang bersangkutan. Apabila dilakukan 2 kali, akan diberikan peringatan tegas dan hak berbicara akan hilang. Baiklah, apakah masing-masing dari pasangan calon, ketua dan wakil telah mengerti? Oke. Kita akan masuk ke segmen yang pertama. Saya akan memberikan izin kepada masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan visi dan misinya dengan waktu 2 menit. Kepada pasangan calon nomor urut 1, sudah siap? Siap. Oke. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Untuk pasangan calon nomor urut 1, visi kami adalah membangun himpunan dengan dasar kekeluargaan sekaligus profesionalitas agar dapat mendukung segala aktivitas dalam Fakultas Ilmu Komunikasi demi terciptanya penyelenggaraan akademis dan non-akademis yang dinamis, sembari menjalin hubungan baik dengan pihak eksternal AMKOM. Mungkin masih ingin ditambahkan? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Jadi, seperti yang telah dikatakan oleh calon ketua saya, dalam hal ini kami akan mengimplementasikannya dalam misi kami, yakni ada beberapa poin.
Yang pertama, meningkatkan rasa kekeluargaan sekaligus profesionalitas dalam lingkungan internal AIMCOM agar setiap anggota dapat memberikan hasil yang maksimal, baik kepada Fakultas Ilmu Komunikasi maupun kepada pihak eksternal FIKOM. Selanjutnya, menciptakan program kerja yang dapat mendukung mahasiswa komunikasi strategis dan jurnalistik dalam pengembangan minat dan atau bakat, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dan selanjutnya, meningkatkan interaktivitas antara AIMCOM dan keluarga Fakultas Ilmu Komunikasi, termasuk pada para alumni, melalui media sosial dan program kerja yang ada. Hal ini kami implementasikan dengan salah satu caranya adalah penyesuaian divisi yang akan dilakukan demi keberlangsungan efektif dalam AIMCOM ini sendiri. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa solidaritas dan kolaborasi dengan himpunan lain, baik di Universitas Multimedia Nusantara maupun dengan kampus lain. Hal ini kami implementasikan dengan salah satu proker kami, yaitu Gather atau Gaming Together, agar bisa menyatukan semuanya. Sekian, terima kasih. Oke, baiklah, cukup. Oke, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 2 sudah siap. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan memaparkan visi dan misi dari pasangan calon urut nomor 2. Jadi visi dari kami berdua, dari saya dan Sherin, adalah meningkatkan eksistensi AIMCOM agar dapat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Jadi di sini yang ditekankan adalah eksistensi, agar AIMCOM di sini bisa menjadi lebih bermanfaat lagi dan bisa lebih berdampak lagi untuk teman-teman semua, karena pastinya semua proker yang ada didasarkan atas kebutuhan dari mahasiswa ilmu komunikasi, makanya kami di sini menekankan eksistensi agar kalian juga tahu proker-proker yang bisa bermanfaat bagi kalian. Oke, mungkin boleh ditambahkan? Untuk menjalankan visi, kami mempunyai beberapa poin misi, yaitu yang pertama, melaksanakan seluruh program kerja berdasarkan riset atas kebutuhan dan permasalahan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Dengan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa Ilkom, tentunya akan sangat membantu mahasiswa Ilkom juga melihat lebih dalam lagi bahwa AIMCOM benar-benar ada untuknya. Yang kedua, meningkatkan interaktivitas dengan seluruh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, salah satunya dengan program kerja yang fokus pada revitalisasi sosial media AIMCOM. Hal ini juga akan efektif melihat pandemi yang sedang berlangsung. Yang tiga, menjalin relasi yang baik dengan alumni pengurus AIMCOM generasi sebelumnya, karena beliau yang berpengalaman tentu dapat membantu jalannya himpunan. Dan yang terakhir adalah penyesuaian divisi kepengurusan AIMCOM Gen 11, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Oke, selanjutnya, terima kasih kepada kedua pasangan calon wakil dan ketua juga telah menyampaikan visi dan misinya. Selanjutnya, kita akan masuk ke part berikutnya. Saya akan membacakan pertanyaan yang nantinya masing-masing pasangan calon akan diberikan kesempatan untuk menjawab serta memperjelas statementnya. Kali ini untuk pasangan calon yang pertama dapat menjawab dan memperjelas statementnya. Pertanyaannya yaitu, mohon disimak dengan baik, nilai utama apa yang ingin dibawa untuk Gen 11 ini? Berikan alasan serta pertimbangan yang relevan. Kepada pasangan calon nomor urut 1, waktu 2 menit untuk menjawab, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Nilai utama yang akan paslon nomor urut 1 bawa itu sejatinya sudah tertuang dalam tagline kami, yaitu berdiri, berkarya, dan juga bertumbuh. Pada intinya adalah kami ingin membuat semua calon organisator yang ada di dalam AIMCOM ini dapat berdiri bersama-sama di dalam satu pandangan yang sama, di dalam visi dan misi yang sama, agar kita nanti dapat memberikan hasil karya yang terbaik untuk teman-teman dari FIKOM dan juga bahkan hasil karya untuk teman-teman yang ada baik juga di luar himpunan AIMCOM dan bahkan juga di universitas lain. Lalu dari karya-karya tersebut, kami juga ingin agar AIMCOM pada dasarnya dapat bertumbuh menjadi himpunan yang dapat lebih dikenal oleh mahasiswa UMN, mahasiswa FIKOM khususnya, dan AIMCOM dapat lebih membuat mahasiswa UMN itu menjadi lebih ini ya, jadi lebih bisa
diwujudkan wujudkan mereka memiliki bakat, memiliki minat. Jadi intinya bahwa kami itu ingin membuat mahasiswa-mahasiswa UMN itu bisa mewujudkan bakat minatnya di AIMCOM. Mungkin boleh Aura Madina menambahkan. Baik, sejalan dengan itu, hal ini juga sesuai dengan visi kami yang tertuang bahwa membangun himpunan dengan dasar kekeluargaan sekaligus profesionalitas, karena hal ini adalah aspek yang sangat penting tentunya, jadi harus bisa berjalan baik juga dengan slogan yang telah calon ketua saya tadi katakan. Sekian, terima kasih. Oke, cukup. Baiklah, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya, kepada pasangan calon nomor urut 2 sudah siap. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk value apa yang sebenarnya ingin kami tuangkan untuk AIMCOM Gen 11 ini sama dengan paslon 1 bahwa sudah tertuang juga di tagline kami, yaitu bersama dan berdampak. Dari sini kami ingin menjadi sebuah himpunan yang bisa bersama-sama membangun organisasi ini sendiri. Organisasi AIMCOM ini kan hadir bukan hanya pengurus yang merupakan bagian dari AIMCOM, tapi semua mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Komunikasi adalah bagian dari AIMCOM juga. Makanya di sini kami menggunakan tagline bersama berdampak atas alasan itu juga. Jadi kita sama-sama membangun supaya kami dari pengurus AIMCOM juga bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan teman-teman di Ilkom juga bisa merasakan manfaatnya dari pengurus dari AIMCOM itu sendiri, seperti itu. Jadi di sini memang kebersamaan yang mau kita angkat, karena memang kami yakin kami tidak bisa berdiri sendiri seperti itu. Jadi kami butuh bantuan juga teman-teman dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi untuk bisa sama-sama membangun AIMCOM itu. Sharing, mungkin mau ditambahkan? Sesuai dengan yang sudah dibilang oleh pasangan saya, tentunya program kerja yang dilaksanakan oleh AIMCOM harus sesuai dengan kebutuhan dari anak-anak mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi program kerjanya disusun dari dan untuk mahasiswa ilmu komunikasi sehingga bermanfaat dan bisa berdampak untuk mahasiswa itu sendiri maupun untuk AIMCOM. Sekian, terima kasih. Oke, cukup. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 1 boleh memperjelas kembali statementnya atau menanggapi pasangan calon lainnya. Dalam waktu 1,5 menit, pasangan calon nomor urut 1 sudah siap, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya ingin memperjelas maksud saya dari berdiri, berkarya, dan bertumbuh. Pada intinya, kami dari paslon 1 itu ingin membenah dulu dari internal dari AIMCOM itu sendiri. Kami ingin bahwa internal AIMCOM ini bersama-sama dapat berjalan dengan visi misi yang sama. Jika misalnya sudah sama visi misinya, sudah sama semangatnya, lalu kita tuh pasti akan dapat memberikan karya terbaik bagi teman-teman, baik teman-teman di UMN maupun teman-teman di luar UMN. Dan karya-karya yang terbaik ini kami harapkan dapat juga menunjang kalian yang memiliki bakat dan minat yang dapat disalurkan melalui proker-proker yang akan kami canangkan demi kemajuan Vkom dan juga kemajuan dari AIMCOM itu sendiri. Dan jika misalnya kami sudah dapat memajukan AIMCOM itu sendiri melalui karya-karya terbaik kami dan juga kalian dapat misalnya menyalurkan bakat dan minat kalian, kami harapkan AIMCOM itu dapat bertumbuh menjadi himpunan yang lebih baik. Himpunan yang bahkan mungkin tidak dapat hanya dikenal oleh mahasiswa UMN, tapi juga dikenal oleh mahasiswa-mahasiswa lain yang ada di kampus-kampus lain atau bahkan dikenal di seluruh Indonesia. Dan hal tersebut hanya dapat terjadi kalau misalnya kita dapat bekerja bersama-sama. Dimulai dulu dari pengurusnya bisa bersama-sama untuk berdiri bersama, dan juga teman-teman dari Vkom sendiri nih bisa bekerja sama untuk memajukan AIMCOM dan juga memajukan Vkom. Sekian dari paslon 1. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Kemudian, saya akan kembali membacakan pertanyaan. Diberikan kesempatan menjawab, serta memperjelas statementnya untuk pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaannya mohon disimak dengan baik. Bagaimana cara untuk menunjukkan eksistensi AIMCOM di tengah mahasiswa, tetapi tidak melalui berbagai acara, seperti Homefest, Pride, dan Kompres? Karena yang telah kita ketahui, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi memang dapat dikatakan cukup apatis terhadap acara yang menjadi program kerja dari AIMCOM itu sendiri. Sudah dipahami?
Baik, kepada pasangan calon nomor urut 2, waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sesuai dengan visi kami, yaitu untuk meningkatkan eksistensi agar dapat bermanfaat, kami juga membuat beberapa program kerja, salah satunya ada revitalisasi media sosial AIMCOM. Jadi, media sosial, seperti yang kita tahu, media sosial merupakan salah satu media yang paling banyak digunakan oleh semua orang. Jadi kita akan memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan awareness dari mahasiswa ilmu komunikasi. Kami juga akan membuat konten-konten dan karya-karya yang dapat tidak hanya bermanfaat, tapi juga seru bagi mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi tidak hanya sesuatu, mereka tidak akan menganggap AIMCOM sebagai himpunan yang kaku, formalitas, dan sebagainya, tapi juga melihat AIMCOM benar-benar sebagai himpunan yang memang bisa menaungi dan melindungi. Mungkin pasangan saya akan menambahkan. Oke, baik. Terima kasih, Sherin. Jadi, selain dari revitalisasi untuk media sosial AIMCOM sendiri, kami sebenarnya akan juga melaksanakan salah satu program kerja unggulan menurut kami, yaitu Forum Mahasiswa. Jadi di sini, melalui Forum Mahasiswa ini sebenarnya akan banyak kegiatan yang bukan cuma untuk memperkenalkan AIMCOM itu siapa, pengurus AIMCOM Gen 11 itu siapa, tapi nanti kami juga mau membawa banyak isu-isu yang mungkin bisa dibicarakan, bisa diobrolin, bisa didiskusikan bareng teman-teman ilmu komunikasi, jadi Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi nanti kita akan banyak program kerja yang memang secara langsung bisa berdampak bagi mereka, dalam artian karena ini diskusi mungkin bisa melatih soft skill mereka dalam berbicara dan segala macam, dan bisa juga secara tidak langsung juga memperkenalkan AIMCOM itu sendiri. Seperti itu. Oke, cukup. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya, kepada pasangan calon nomor urut 1, sudah siap menjawab? Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Kalau misalnya dari pasangan calon nomor urut 1, kami akan menekankan dulu kepada dari teman-teman pengurus AIMCOM itu sendiri. Nah, maksudnya apa? Jadi misalnya tuh kalau misalnya ada konten yang akan dipost di media sosial, pengurus itu pasti juga akan semuanya tuh harus melakukan repost. Jadi konten-konten tersebut tuh akan dapat tersebar lebih banyak, nggak cuma di media sosial AIMCOM itu sendiri. Dan juga memang kami juga selaras sebenarnya dengan paslon nomor urut 2, yaitu melakukan revitalisasi dari media sosial itu sendiri ya, dengan misalnya melakukan penyesuaian divisi dalam media sosial agar ada divisi yang fokus menangani media sosial. Dan jika divisi tersebut bisa fokus menangani media sosial, maka mungkin saja mereka dapat memberikan konten-konten yang sesuai dengan keinginan mahasiswa. Dan jadi tidak perlu melalui misalnya acara konfres, dan juga pred untuk misalnya orang tuh tahu dengan AIMCOM, tapi lewat media sosial pun orang juga dapat tahu dengan AIMCOM. Dan kalau misalnya berbicara soal program unggulan, jika misalnya paslon 2 memiliki forum mahasiswa, paslon 1 itu memiliki proker yaitu gather atau gaming together. Kenapa gaming together? Karena kami berpikir bahwa banyak sekali mahasiswa itu yang mungkin sudah bosan di rumah, dan juga mahasiswa yang mungkin merasa penat dengan aktivitas sehari-hari. Nah, kami berpikir bahwa AIMCOM tidak bisa menjadi himpunan yang terus-terusan tuh kaku. Tidak bisa menjadi himpunan yang terus-terusan mungkin hanya HiCom, hanya mungkin memberikan update akademik, tapi juga bisa bermain bersama dengan teman-teman dari Vkom itu sendiri. Kita bisa bermain game bersama, kita bisa bercanda bersama, ketawa bersama, dan juga AIMCOM itu juga nanti juga akan melakukan riset untuk melihat apa konten-konten apa yang disukai oleh mahasiswa dari Vkom itu sendiri. Dan jadi dari konten-konten tersebut kami dapat memberikan yang terbaik bagi mahasiswa Vkom, dan juga awareness dari AIMCOM diharapkan dapat meningkat. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya, kepada pasangan calon nomor urut 2, boleh untuk memperjelas atau menanggapi statement pasangan calon lainnya dalam waktu 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang program unggulan kami, yaitu Forum Mahasiswa. Selama ini Forum Mahasiswa yang dipikir oleh mahasiswa ilmu komunikasi atau orang-orang kebanyakan adalah forum mahasiswa di mana kita berkumpul secara formal dan sebagainya. Tapi di sini tidak hanya sekedar forum formalitas, tapi kami juga membuat forum dalam bentuk ruang-ruang
yang tidak hanya formal, tapi juga dalam bentuk media sosial dan sebagainya. Contohnya dengan menggunakan fitur Instagram, question box, dan sebagainya. Jadi, seperti yang sudah dibilang tadi, sosial media itu lebih akrab, dan kita tuh bisa lebih banyak berinteraksi dengan mereka melalui media sosial. Mungkin pasangan saya akan menambahkan. Makanya di sini selaras dengan misi kita juga, karena kita mau meningkatkan interaktivitas, makanya kita akan lebih banyak menggunakan forum-forum seperti ini melalui media sosial, supaya diharapkan dengan adanya forum-forum ini bisa juga berdampak nanti ke event-event kita. Jadi sebenarnya ini selaras juga sih, ada tujuannya kenapa kita mau bikin forum, kenapa kita mau merevitalisasi, karena eksistensi IMCOM itu kan bukan cuma di event aja gitu. Jadi kayak, dan supaya event itu juga bisa berjalan dengan baik, kita butuh untuk memperkenalkan ini di melalui forum dan media sosial kami, seperti itu sih, kurang lebih. Oke, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya, kita akan masuk di part yang ketiga, di mana ini diperuntukkan kepada masing-masing wakil ketua pasangan calon. Saya akan memberikan kesempatan kepada wakil ketua pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada wakil ketua pasangan calon nomor urut 2 dalam waktu 1 menit. Wakil ketua pasangan calon nomor urut 1 sudah siap? Dimulai ketika Anda berbicara. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Jadi dalam hal ini saya selaku paslon wakil dari nomor urut 1 akan mengajukan pertanyaan, yakni sejauh yang kami perhatikan dari media sosial yang dimiliki oleh paslon 2, hingga saat ini kami belum melihat adanya konten mengenai program kerja yang akan kalian canangkan terhadap IMCOM mendatang. Untuk itu saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimanakah wujud nyata dari program kerja yang akan kalian laksanakan dalam melanjutkan tongkat perjuangan IMCOM selanjutnya jika terpilih nanti? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, cukup. Baiklah, Cukup. kepada wakil ketua pasangan calon nomor urut 2 diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 1,5 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatannya. Memang kami belum menyebarkan program kerja kami di media sosial, tapi secara garis besar kami mempunyai 2 program kerja, yaitu Forum Mahasiswa dan Revitalisasi. Revitalisasi ini sendiri terbagi menjadi beberapa hal, seperti revitalisasi media sosial dan revitalisasi program kerja yang sudah ada. Kemudian Forum Mahasiswa, seperti yang sudah dikatakan tadi, kami juga melakukannya dalam berbagai bentuk, seperti dalam bentuk media sosial dan sebagainya, maupun Zoom, memanfaatkan semua fitur-fitur yang ada. Jadi semua kebutuhan dan aspirasi mahasiswa ilmu komunikasi akan kami tampung dalam forum-forum dan ruang-ruang tersebut. Nah, untuk revitalisasi media sosial IMCOM, kami juga mempunyai beberapa cabang lagi, yaitu seperti podcast bulanan, lalu ada mini vlog kegiatan, birthday bash, dan sebagainya. Tapi mungkin ini masih dalam bentuk rancangan, karena program kerja kami tentunya akan kami sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dari mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi kami akan melakukan riset terlebih dahulu ketika awal kepengurusan dan mencari tahu kebutuhan dan keinginan dari mahasiswa ilmu komunikasi terlebih dahulu, sehingga yang akan kami lakukan efektif. Terima kasih. Oke, cukup. Baiklah, kepada wakil ketua pasangan calon nomor urut 1, boleh menanggapi pernyataan dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Jadi dari jawaban yang telah saya dapatkan tadi, saya hanya ingin menanyakan mengenai kiranya apakah hal ini akan efektif untuk menyusun tombak perjuangan dari IMCOM ke depannya, dari program-program kerja yang telah Anda sebutkan tadi. Mohon berikan argumennya secara singkat. Terima kasih. Oke, cukup. Selanjutnya, wakil ketua dari pasangan calon nomor urut 2
diberikan kesempatan untuk menanggapi kembali pernyataan dalam waktu 1,5 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya hal ini efektif karena melihat keadaan IMCOM sekarang, itu kurang awareness dari mahasiswa ilmu komunikasi terhadap IMCOM. Jadi kami yakin dengan program kerja ini, terutama revitalisasi, karena melihat gen-gen sebelumnya itu mempunyai program kerja yang sudah baik, namun kurang berkembang dan kurang matang. Jadi yang kami akan laksanakan adalah pematangan dari program kerja ini. Kita juga akan sesuai dengan kebutuhan dan menaikkan eksistensi melalui program-program kerja ini. Baik, terima kasih. Oke, cukup. Selanjutnya, kesempatan bertanya dari Wakil Ketua pasangan calon nomor urut 2 kepada pasangan calon nomor urut 1. Dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada paslon nomor 1 tentang program kerjanya. Dalam program kerja yang disebarkan melalui media sosial, terdapat program kerja Gather, Gaming Together. Pertanyaannya adalah, seberapa urgensi dari program kerja ini hingga cenderung dimasukkan ke program kerja pertama, dan bagaimana cara paslon nomor 1 merangkul mahasiswa ilmu komunikasi yang gamer untuk dapat bergabung dengan forum gaming ini. Mengingat setiap gamer itu biasanya cenderung mempunyai kelompok main masing-masing yang sesuai dengan level mereka. Terima kasih. Oke, cukup. Kepada Wakil Ketua pasangan calon nomor urut 1, sudah siap menjawab. Waktu 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah moderator berikan serta pertanyaan yang sangat baik dari paslon nomor urut 2. Jadi di sini saya akan menjawab bahwa benar sekali bahwa Gather atau Gaming Together ini merupakan salah satu proker kami dalam hal mengeksiskan dalam IMCOM ini sendiri, di mana hal ini akan sangat efektif kami kira, karena banyak sekali orang-orang yang mungkin akan cenderung merasa bosan di rumah, ataupun bingung untuk main kemana. Jadi menurut kami, mengadakan Gather ini akan bisa mempersatukan dan menyolidkan kita lagi. Yang mana caranya bisa dilakukan dengan mengontak dari mereka mungkin, ataupun mengadakan kerjasama dengan himpunan yang lainnya dalam hal gaming ini, ataupun hal-hal lainnya yang tentu aja akan selaras kami lakukan ke depannya sesuai dengan perkembangan IMCOM ini mendatang. Jadi untuk itu perlu dicanangkan hal-hal penting lainnya lagi. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Kepada Wakil Ketua pasangan calon nomor urut 2, boleh menanggapi pernyataan dalam waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya akan menanggapi kembali pernyataan dari Wakil Ketua calon nomor urut 1. Saya ingin bertanya lagi bagaimana cara merangkul dari masing-masing gamer, seperti misalnya PUBG. Biasanya kalau orang main PUBG itu pasti sudah mempunyai kelompok bermain sendiri, yang pro bersama yang pro, dan yang kalau misalnya digabung, yang kurang pro pun akan merasa minder gitu. Jadi bagaimana cara paslon nomor 1 merangkul gamer-gamer ini, sedangkan mereka sudah mempunyai kelompok bermain sendiri dan tidak terbiasa bermain dengan orang yang random. Cenderungnya begitu. Terima kasih. Oke, cukup. Sekarang dari Wakil Ketua pasangan calon nomor urut 1, boleh menanggapi kembali pernyataannya dalam waktu 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Dan saya akan menanggapi apa yang dikatakan oleh paslon dari nomor urut 2. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Di mana dalam hal ini kita juga mencantumkan di media sosial kita bahwa Gather atau Gaming Together kita ini, contohnya itu PUBG, di mana bisa bikin room dengan kapasitas sampai 100 orang. Dan bagaimana cara untuk menyatukan mereka-mereka tadi, hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi kami, dan inilah yang akan kita buat, bagaimana proses awareness mengenai IMCOM sendiri ini agar bisa terkenal oleh orang-orang itu.
Yang mana hal ini tentu saja akan membawakan dampak bagi mereka jika mereka sudah tahu, oh IMCOM akan mengadakan ini yang kita akan publish mungkin di media sosial. Tentu saja kita akan bisa menarik mereka dan minat mereka untuk bisa join bareng kita untuk main Gather atau gaming together selagi merasa bosan tersebut. Jadi untuk itu tentu saja awareness ini akan kami lakukan melalui media sosial kami untuk bisa merangkul mereka semua dengan memperhatikan karakteristik-karakteristik yang perlu untuk diperhatikan ke depannya. Untuk itu perkembangan ini akan terus kami lakukan dan canangkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih kepada pasangan calon wakil ketua nomor urut 1. Kita akan masuk ke part berikutnya. Kali ini diperuntukkan kepada masing-masing calon ketua. Kesempatan masih sama. Pertama, kepada pasangan calon nomor urut 2, boleh bertanya kepada ketua pasangan calon nomor urut 1 dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mau menanyakan kembali tentang proker dari pasangan calon nomor 1. Jadi saya melihat ada proker Gather dan ada proker kewirausahaan yang dicanangkan oleh paslon nomor urut 1. Saya mau menanyakan apakah proker ini benar-benar bisa menjawab kebutuhan dari mahasiswa, karena proker ini kan sifatnya leisure ya. Gather itu leisure, kewirausahaan itu juga leisure, kayak untuk senang-senang. Apakah proker ini bisa benar-benar menjawab kebutuhan dari mahasiswa? Karena setahu saya juga sepertinya IMCOM sendiri belum pernah melaksanakan riset yang berhubungan dengan hal-hal seperti ini, dengan hal-hal yang sangat berbeda seperti ini. Biasanya kan kita lebih ke akademik. Apakah pertimbangan dari paslon ini untuk benar-benar merancang kedua proker ini, Gather dan kewirausahaan, dari awal ke pengurusan sebelum melaksanakan riset terhadap hal tersebut? Terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Kepada ketua pasangan calon nomor urut 1, dipersilakan untuk menjawab dalam waktu 1,5 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik. Terima kasih dari Ketua Paslon nomor urut 2. Jadi dasar dari kami mencanangkan Gather dan juga kewirausahaan ini sendiri, kalau misalnya kita mulai dari Gather dulu ya, Gather alias Gaming Together ini adalah kami melihat bahwa banyak sekali mahasiswa tuh yang sepertinya tuh bosan ya di rumah ya. Dan juga mahasiswa ini tuh sepertinya kayak butuh sesuatu yang bisa untuk bermain bersama, bisa bertemu bersama. Sehingga ya kami berpikir bahwa oke, kita tuh bisa bermain bersama loh. Jadi kita tuh dari IMCOM ini, pengurus-pengurus ini bisa mengajak mereka untuk bermain bersama agar tercipta bonding antara pengurus dan juga si mahasiswa itu sendiri. Dan kami sudah melihat itu dari himpunan sebelah ya, yaitu himpunan manajemen yang sukses dalam melaksanakan proker ini. Jadi bisa bermain bersama dengan teman-teman dari manajemen gitu kan. Dan akhirnya HIMA itu dilihat sebagai himpunan yang dapat mengayomi manajemen itu sendiri. Dan juga kalau misalnya untuk kewirausahaan, kami berpikir bahwa kewirausahaan ini akan lebih menyasar kepada mahasiswa-mahasiswa baru nanti ya, mahasiswa-mahasiswa baru 2021 yang mungkin baru masuk, maksudnya yang baru masuk ke dalam UMN. Mereka tuh pasti akan sangat excited dengan awal mereka masuk, mereka tuh akan seperti yang kayak, oke, akhirnya masuk ke dalam lingkungan baru, dan untuk menunjang excitement dari mereka, kami akan membuat proker kewirausahaan ini dengan misalnya menjual lanyard, menjual card holder untuk mereka, agar mereka tuh dapat merasa bahwa oke, kami itu adalah menjadi bagian dari mahasiswa jadi IMCOM gitu. Jadi dengan excitement ini kami harapkan bahwa IMCOM itu dapat lebih berkembang lagi dan juga dapat lebih dikenal oleh mahasiswa-mahasiswa UMN khususnya maba nanti tahun 2021. Sekian. Oke, cukup. Oke. Selanjutnya kepada ketua pasangan calon nomor urut 2, boleh menanggapi pernyataan dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Ya, baik, terima kasih atas jawaban, terutama untuk kewirausahaan, sudah jelas sekali. Tapi saya ingin bertanya lagi untuk Gather. Jadi, mungkin untuk kalau kita ambil kasus dari himpunan manajemen, bahwa mereka berhasil melakukan gaming together ini, ya dengan namanya dia, mungkin memang ada, memang itu, karakteristik dari mahasiswa di manajemen. Kalau misalnya ternyata ada perbedaan karakteristik dari mahasiswa Ilkom dan Ilkom tidak membutuhkan itu, program Gather ini pertanggungjawabannya seperti apa? Seperti itu sih. Terima kasih. Oke, baiklah, cukup dari pasangan calon ketua nomor urut 2. Ketua pasangan calon nomor urut 1 boleh kembali menanggapi pernyataan
dalam waktu 1,5 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya kembali, paslon nomor urut 2. Jadi kalau misalnya menurut kami yakin bahwa proker ini tuh akan dibutuhkan oleh mahasiswa Vkom. Karena seperti yang sudah kami canangkan tadi, bahwa mahasiswa itu bukan mungkin lagi, bahkan merasa bosan gitu kan di masa pandemi ini. Dan mereka tuh pasti yang membutuhkan sesuatu pelampiasan untuk melampiaskan rasa bosan mereka atau juga rasa mungkin kesendirian mereka. Dan juga itu bisa dilakukan dengan bermain bersama. Jika kita berbicara tentang pertanggungjawaban, saya lebih berpikir begini. Seandainya memang proker ini tidak dibutuhkan oleh mahasiswa, maka kita juga nanti akan ada standar tersendiri. Dan standar itu akan nanti kita bentuk sama-sama, kita canangkan sama-sama standar tersebut, dan dari standar itu kita dapat tahu apakah tidak dibutuhkan atau dibutuhkan. Dan cara untuk melihat apakah dia dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, menurut kami tidak hanya bisa dengan riset belaka. Menurut kami cara bisa lihat itu dibutuhkan atau tidak dibutuhkan adalah dengan melaksanakan terlebih dahulu. Karena menurut kami proker ini juga bukan proker yang sulit dalam artian mungkin finansial, dalam artian mungkin effort, tapi lebih kepada bagaimana mahasiswa Vkom itu dapat melihat bahwa AMKOM ini tuh bukan himpunan yang kaku-kaku gitu loh. AMKOM ini bukan himpunan yang cuma taunya update akademik, bimbingan akademik, tapi AMKOM ini juga merupakan himpunan yang bisa mengajak teman-teman semua juga untuk bermain bersama. Bahwa AMKOM ini juga bisa untuk merangkul teman-teman semua dalam hal yang seru ini, yaitu gaming together. Begitu kalau dari kami. Terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih kepada pasangan calon ketua nomor urut 1. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan bertanya dari ketua pasangan calon nomor urut 1 kepada ketua pasangan calon nomor urut 2 dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya, moderator. Untuk paslon nomor urut 1, saya ingin bertanya dari misi yang kalian canangkan, yaitu misi ketiga, yaitu menjalin relasi yang baik dengan alumni pengurus AMKOM generasi sebelumnya. Bolehkah kalian menjelaskan secara konkret apa wujud nyata dari kalian dapat menjalin relasi yang baik dengan alumni pengurus AMKOM sebelumnya tersebut, dan juga bagaimana caranya itu dapat membuat AMKOM jadi lebih baik lagi, dalam artian mungkin bisa lebih membuat AMKOM meningkatkan awareness AMKOM misalnya, membuat AMKOM juga misalnya lebih dapat maju gitu ya, karena kalian kan tadi menyebutkan bahwa alumni itu memiliki pengalaman yang lebih ya daripada kita semua. Begitu. Terima kasih. Oke, cukup. Kepada ketua pasangan calon nomor urut 2, siap menjawab. Waktu 1,5 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, wujud nyatanya untuk misi kami tentang hubungan dengan alumni dari AMKOM itu sendiri. Jadi rencananya adalah kami akan secara berkala mengajak teman-teman alumni dari AMKOM Gen sebelumnya untuk ikut untuk berpartisipasi dalam forum-forum mahasiswa yang akan kami jalani. Misalnya mereka akan menjadi narasumber, atau mereka misalnya di dalam podcast, misalnya mereka jadi narasumber, jadi pembicara. Hal-hal seperti itulah yang ingin kami laksanakan dalam rangka untuk menjalani misi, untuk menjalin relasi tersebut. Jadi di sini jadinya jadi dari sisi alumninya juga mereka akan kita tetap berhubungan dengan erat, dan dari orang-orang yang nonton, misalnya dari pendengar podcast atau dari orang-orang yang datang di forum, mereka juga akan tahu bahwa insight-insight dari pengurus AMKOM gitu. Jadi akan banyak dampak dari sisi kayak dari kedua sisi itu, jadi istilahnya antara pengurusnya juga saling kenal, generasi-generasi sebelumnya juga saling kenal, jadinya nanti insight-insight kalau misalnya kita ada masalah dan segala macam bisa juga diselesaikan seperti itu. Oke, cukup. Selanjutnya, ketua dari pasangan calon nomor urut 1 boleh menanggapi pernyataan dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik. Terima kasih Paslon 2. Bagi kami, pernyataan Anda sudah cukup jelas, bahwa bagi kami sudah memahami apa yang ingin kalian canangkan untuk alumni-alumni tersebut. Tapi jika berbicara tentang tadi, kalian berbicara soal podcast, berbicara soal misalnya forum diskusi,
kita juga memiliki misalnya proker-proker lain, misalnya seperti Confess, Compress, dan Pride. Dan juga mungkin juga ada seperti Content Prodi gitu kan. Apakah hanya dari 2 proker itu saja yang kalian akan mengajak alumni, atau juga alumni akan diajak untuk proker-proker tersebut, untuk misalnya dapat membuat mahasiswa-mahasiswa Vkom itu menjadi lebih aware dengan alumninya, atau mungkin mendapatkan pengalaman dari alumni-alumni itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Oke, cukup. Kepada ketua pasangan calon nomor urut 2 diberikan kembali kesempatan untuk menanggapi pernyataan. Waktu 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu saja mengajak alumni ini bukan hanya bukan hanya untuk proker-proker seperti forum dan podcast dan lainnya. Tentu saja kami akan mengajak juga untuk Confess, Compress, dan Pride yang mungkin bisa memungkinkan untuk mereka datang gitu. Jadi dan seperti itu kita juga bisa mengeratkan hubungan dengan alumni dan teman-teman yang junior-juniornya juga mungkin bisa lebih mengenal bahwa, dan mereka bisa melihat bahwa IMCOM solid ya, IMCOM seru ternyata. Jadi hal-hal seperti itu, yang kecil-kecil seperti itu, kami harapannya adalah bisa membuat orang-orang yang bukan merupakan pengurus, yang anggota-anggota IMCOM ini tetap bisa melihat bahwa IMCOM itu bukan sekedar, ya mungkin selaras juga dengan paslon 1, bukan sekedar himpunan yang formal, himpunan yang cuma tahu masalah akademik juga, tapi secara personal pun, secara kekeluargaan pun kita juga bisa dekat gitu, juga bisa erat. Jadi pasti akan banyak, bukan cuma, jadi tidak tertutup dari forum dan podcast dan lainnya, tapi pasti banyak juga yang ingin kita undang. Jadi kita tetap menjalin hubungan yang baik gitu sama mereka, seperti itu. Oke, cukup. Terima kasih kepada masing-masing dari pasangan calon ketua nomor urut 1 dan 2. Kita masuk ke part berikutnya. Saya akan kembali membacakan pertanyaan. Mohon disimak dengan baik pertanyaannya. Apa saja yang akan direalisasikan secara nyata untuk menyatukan seluruh anggota IMCOM agar tetap akrab, mengenal satu sama lain, dan tetap produktif di tengah kondisi seperti ini, yang tidak memungkinkan seluruh anggota pengurus untuk bertemu secara langsung. Sudah dimengerti pertanyaannya? Kepada pasangan calon nomor urut 1, boleh terlebih dahulu menjawab. Waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang unik ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan kembali kepada IMCOM Gen 10 ini. Pada intinya bahwa sebenarnya itu sudah dijalankan hal-hal seperti itu. Contohnya misalnya adalah ya kita melakukan misalnya pertemuan meeting mingguan misalnya dengan anggota juga, dengan pengurus IMCOM juga, atau juga meeting-meeting yang lain yang dapat membuat kita tuh menjadi lebih bonding dengan satu sama lain pengurus itu. Dan juga kalau misalnya itu pun juga belum cukup, untuk di Gen 11 nanti, kami juga ingin dapat bermain bersama ya dengan pengurus-pengurus itu. Misalnya juga bisa bermain Kahoot bersama, atau mungkin bisa bermain Among Us bersama, ataupun bisa bermain game-game lain yang mungkin dapat membuat kita tuh menjadi lebih solid, lebih ya bersama. Tapi tidak terlepas dari itu, intinya bahwa kami itu akan melakukan proker-proker yang sifatnya lebih ke ini ya, lebih internal ya, bermain bersama, dan juga mungkin juga rapat mingguan yang membuat kita tuh bisa lebih dekat, lebih solid. Jadi kita tuh walaupun tidak bertemu secara fisik, tapi juga kita bisa bertemu secara visual. Kita bisa bertemu juga secara suara gitu kan. Dan ya dari hal tersebut kita bisa melampiaskan misalnya gundah gulana kita dari semua pengurus ya. Gitu. Itu dari saya. Apakah orang ingin menambahkan? Ya, yang mana hal ini sangat sesuai dengan misi kami. Yang pertama yaitu meningkatkan rasa kekeluargaan sekaligus profesionalitas dalam lingkungan internal IMCOM, di mana kita akan membentuk internalnya dulu yang udah mantap, lalu kita akan bisa untuk menyasar pada perkembangan berikutnya. Sekian, terima kasih. Oke, cukup kepada pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 2 diberikan kesempatan yang sama, waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Untuk masalah produktivitas dari pengurus IMCOM selama pandemi ini, sebenarnya uniknya adalah IMCOM selama pandemi malah menjadi jauh lebih produktif sebenarnya. Kalau misalnya kalian
mungkin beberapa di sini juga tahu, Yansen mungkin tahu, Aura dan Sherin juga pasti tahu, bahwa kita memang dari IMCOM ini sering mengadakan rapat-rapat mingguan, rapat-rapat rutin, dan biasanya untuk tetap produktif, untuk tetap berisi forumnya, rapatnya, kadang-kadang kita banyak membicarakan tentang masalah-masalah apa sih yang ada di himpunan, masalah-masalah apa sih yang ada di ilmu komunikasi. Dengan begitu, kami tetap bisa on track gitu. Jadi tetap tahu apa sih yang harus kita kerjakan sebagai pengurus. Dengan begini, dari sisi bondingnya, dari sisi kekeluargaannya juga bisa dapat, dan dari sisi profesionalitas, dari sisi kerjanya pun juga bisa dapat. Karena rutinnya itu tadi, jadi tetap ada pertemuan itu tetap ada, jadi kita tetap produktif sebenarnya. Mungkin Sherin mau tambahin sedikit? Saya hanya ingin menambahkan bahwa anak komunikasi seharusnya bersifat fleksibel, jadi teknologi juga sangat membantu kita dalam pandemi ini, walaupun online, tapi kita tetap bisa bonding bersama. Terima kasih. Oke, cukup. Kali ini pertanyaan terakhir. Mohon disimak dengan seksama. Langkah apa yang akan kalian lakukan untuk membuktikan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi bahwa IMCOM merupakan himpunan yang juga memberikan dampak kepada mahasiswa, yang bukan hanya dicap sebagai kaki tangan prodi saja. Apakah sudah dimengerti? Oke, kepada pasangan calon nomor urut 2, waktu 1,5 menit, diberikan kesempatan menjawab dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi untuk gimana caranya kita menunjukkan ke mahasiswa bahwa kita bukan hanya sekedar kaki tangan dari prodi, sebenarnya kita bisa lihat dari program-program kerja yang akan kami canangkan. Jadi revitalisasi, terutama untuk revitalisasi media sosial itu sendiri. Melalui media sosial ini sendiri kita akan lebih banyak berinteraksi dengan mahasiswa secara umum. Jadinya mereka juga tahu bahwa IMCOM itu kerjaannya itu bukan cuma ngasih tahu kapan KRS, kapan bayaran dan segala macam, tapi ada juga seperti isu-isu yang mungkin memang dibicarakan yang bisa kita tunjukkan melalui podcast atau misalnya melalui mini vlog yang bisa kita tunjukkan melalui situ. Mungkin Sherin bisa ditambah. Selain itu, untuk dampak, kami juga seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, sesuai dengan tagline kami, yaitu bersama berdampak, kami mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan dari mahasiswa ilmu komunikasi, sehingga IMCOM itu memang terlihat sebagai himpunan yang bukan sekedar formalitas, yang bukan sekedar mengurus KRS atau sambungan dari prodi, tapi juga sebagai himpunan yang memang menaungi dan melindungi semua mahasiswa ilmu komunikasi, karena semua mahasiswa ilmu komunikasi merupakan bagian dari IMCOM. Terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya, kepada pasangan calon nomor urut 1, kesempatan menjawab masih sama, waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Kalau misalnya dari paslon 1, kami akan melakukan dulu riset untuk melihat apa sih kebutuhan dari mahasiswa. Dan misalnya setelah kami sudah melakukan riset, melihat apa kebutuhan mahasiswa secara komprehensif, misalnya mungkin mahasiswa juga bisa membutuhkan podcast, misalnya juga membutuhkan update-update terkini dari IMCOM, dari internal IMCOM. Nah, kami akan melakukan hal tersebut agar mahasiswa itu dapat melakukan track juga dengan IMCOM tersebut. Jadi mahasiswa tahu apa yang dilakukan oleh IMCOM. Jadi itu tidak melihat bahwa, IMCOM itu tidak serius, jadi kelihatannya, mungkin ini tuh hanya menjalankan dari prodi. Dan juga sesuai dengan program kerja yang sudah kami canangkan, misalnya juga ada company visit ilmu komunikasi, di mana dengan company visit tersebut ya mahasiswa dapat bisa berkunjung tanda kutip juga secara virtual mungkin atau juga secara langsung ke perusahaan-perusahaan agar mereka tuh dapat misalnya mengenal perusahaan-perusahaan yang nanti akan mereka magang, dan juga misalnya dengan proker-proker lain, misalnya juga dengan ada forum diskusi sejauh Bali yang juga bisa melakukan diskusi dengan universitas di Jawa dan Bali yang bisa membuat IMCOM terlihat kita tuh juga bukan cuma himpunan yang kerjaan itu dapat dari prodi doang, tapi kita juga merupakan himpunan yang bisa melaksanakan proker-proker sendiri yang juga itu adalah bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di UMN Vkom itu sendiri. Mungkin Aura mau menambahkan?
ya, yang mana hal itu akan sangat sesuai dengan program kerja kami ke depannya sebagai mewadahi mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi sesuai dengan berdiri, berkarya, dan bertumbuh. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada masing-masing pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 yang telah bersedia hadir di debat terbuka kali ini. Semoga debat yang kita laksanakan pada hari ini dapat menjadi tempat bertukar informasi dan saling berbagi edukasi tanpa ada rasa dendam suatu apapun setelahnya. Saya, Muti Retno, selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, pamit undur diri, selamat sore.